Pas bangun tadi pagi, gua nggak sengaja buka HP ya, dan scroll IG, dan gua dapat informasi yang membuat gua agak sedikit tercengang. Di akun IG yang gua scroll tadi tuh, gua baca judul postingannya, perekonomian Kamboja mengalami peningkatan pesat. Yang buat gua terkejut, tahu nggak apa? Akun ini ngebahas perekonomian Kamboja bisa berkembang pesat karena ada peran orang Indonesia yang melakukan transaksi judol. Kalau kita telisik, sebenarnya ada benernya. Dari beberapa sumber yang gua baca, ada perputaran uang sebesar 600 triliun dari Indonesia yang mengalir ke Kamboja dan juga Filipina. Artinya, kalau dibagi dua, ada dana sebesar 300 triliun yang ditransfer ke Kamboja. Yang jadi pertanyaannya, apakah uang sebesar 300 triliun itu masuk bersih ke kas negara Kamboja? Atau ada keberpihakan dari pihak yang lain? Nah, coba nih bagi yang paham. Nanti kita bisa diskusi ya di kolom komen. Tapi sebenarnya perkembangan ekonomi Kamboja tidaklah sepenuhnya dari bisnis judol. Jauh sebelum bisnis judol nih ya, Kamboja itu udah menggerakkan sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan negara mereka. Mereka tuh menjual nilai sejarah mereka. Misalnya nih, seperti objek wisata Candi Angkor Wat, yang sepanjang tahun ini menghasilkan 41,9 juta dolar Amerika ke kas negara mereka. Dan belum lagi nih tempat-tempat wisata yang dulunya sebagai tempat saksi sejarah kekejaman era komunis berkuasa, yang tentunya juga ngasih impact ke kas negara. Dan buktinya di tahun ini Kamboja dinobatkan sebagai pemenang destinasi wisata terbaik di Asia dalam ajang World Travel Awards. Bukan hanya sekali nih Kamboja dapat penghargaan ini, tapi mereka udah nyabet penghargaan bergengsi ini selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya nih, memang ada peran orang Indonesia dalam kemajuan perekonomian Kamboja. Tapi tidak sepenuhnya benar, sebab sektor pariwisata lah yang memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi Kamboja.